Itu satu, pembukaan. Dua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tiga, sambutan-sambutan. Empat, penanda tanganan MOU. Lima, doa dan penutup. Yang keenam, acara inti kisah sejarah Kerajaan Belambangan di Desa Tembokrejo. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah salim Sayyidina wa maulana Muhammadin wabarakatuh. Yang kami hormati tim rombongan dari Omah Siung Banyuwangi, Bapak Thomas Ranto beserta rombongan, ada tim dari UNIBA, juga dari organisasi Kompak. Nah, yang kami hormati Bapak Camat Muncar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, Bapak Imam Khairi. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota. Yang kami hormati rekan-rekan pemuda Karang Taruna, juga panitia, juga ada dari lembaga pemberdayaan masyarakat desa LPMD, serta Bapak Ibu tamu undangan, pegiat sejarah yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa bermuajah di Balai Desa Tembokrejo ini. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, di sini kami selaku mewakili dari Bapak Kepala Desa, selaku pemerintah desa, juga dari panitia pelaksana penyelenggara bersih desa tahun 2020 ini, mengucapkan banyak terima kasih atas rawahipun Bapak Ibu sedanten, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang kedua, terkait dengan mungkin dalam subuh-subuh kami selaku tuan rumah, mungkin ada yang kurang berkenan atau yang tempat yang sangat sederhana ini, mohon bisa dimaklumi. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, di sini kami selaku dari pemerintah desa melaksanakan kegiatan kisah sejarah ini yang kedua kali. Jadi di Desa Tembokrejo ini baru 2 kali ini secara resmi dilaksanakan kisah sejarah tersusun dalam rangkaian bersih desa. Jadi Desa Tembokrejo ini dari awal mula secara tercatat administrasi ini pada tahun 1922. Jadi kalau sekarang ini sudah 103 tahun. Jadi bahasanya mungkin kalau hari jadi Banyuwangi, kalau ini hari jadi desa itu setiap sasi suro ini Pak. Jadi penanggalannya per malam 1 Muharram itu selalu dijadikan istilahnya bersih desa. Jadi kayak menjadi hari lahirnya desa pada tahun 1922 sampai dengan sekarang ini. Jadi tentu dengan masa yang sangat lama, sahabat lebih ini, di sini kami pemerintah desa ingin mempertahankan kultur atau budaya melalui setiap kegiatan. Kalau dahulunya mulai dari awal berdirinya desa itu bahasanya ruat. Kalau sekarang banyak agendanya, ada kira budaya, ada termasuk kegiatan yang lain yang mengikuti. Kalau pada zaman dulu awal itu yang paling sakral ya ruat desanya itu. Nah, jadi di Desa Tembokrejo ini termasuk
menjadi desa yang salah satu dari penetapan Ibu Bupati itu menjadi desa situs Purbakala, karena sebagaimana diketahui di sini banyak peninggalan situs-situs bersejarah. Ada Pak Songo, ada yang Setinggil di Gumuk Jada, Gumuk Putri, ada situs Lumur, termasuk ini mempengaruhi asal kata daripada Tembok Rejo itu sendiri, Bapak sekalian. Jadi asal kata kenapa dinamakan Tembok Rejo, karena pada masa dahulu pendatang yang datang ke sini itu karena banyak dinding tembok benteng yang mengelilingi, akhirnya Tembok Rejo. Akhirnya tembok itu ya dinding, rejo itu ramai atau banyak. Dulu banyak sekali dinding-dinding. Paling sekarang tinggal beberapa yang ini masih ada, termasuk yang bongkahannya ini di situs Lumur yang sampai dengan saat ini masih terpelihara dengan baik. Yang lain itu ya rata-rata sudah tergerus karena memang bangunan-bangunan tersebut itu masuk ke dalam hak milik tanah warga. Jadi mungkin karena juga minimnya pengetahuan, juga ada minimnya andil dari cagar budaya, sehingga penyampaian, sosialisasi mungkin dan sebagainya itu akhirnya dibongkari sama warganya. Nah itu selanjutnya dengan adanya kita kisah ini minimal nanti bisa mempertahankan tradisi atau budaya, termasuk kita merawat pemeliharaan situs-situs cagar budaya yang bisa dilaksanakan oleh desa, karena juga ada beberapa hal ketentuan terkait dengan keterbatasan desa dalam hal ini terkait dengan pemeliharaan di situs, karena ketika kita mengajukan blok anggaran melalui dana desa maupun dari dana kabupaten, BHRD maupun BHRD yang lainnya, ini ada ketentuan atau regulasi yang tidak bisa memungkinkan kita masuk ke sana, karena memang dalam hal ini lebih ke arah kewenangan instansi. Jadi kalau di situs Pak Songo, situs Tinggil itu sudah masuk kawasannya Dinas Pariwisata Kabupaten. Salah satu contoh kemarin ketika kita mau melaksanakan usulan untuk perbaikan di Pak Songo, karena di situs Pak Songo itu lantainya itu banyak yang sudah istilahnya rusak. Karena kita ingin masuk sana, sehingga kita tidak direkomendasi untuk melakukan perbaikan. Nah itu sehingga di sini memang dalam hal pemeliharaan situs dan sebagainya ini memang perlu peran serta semua pihak, termasuk kepada penemuan situs-situs atau benda-benda cagar budaya yang sampai dengan saat ini sering kita sampaikan kepada warga masyarakat, bila mana menemui benda-benda purbakala cagar budaya ini untuk bisa memberitahu ke pemerintah desa terlebih dahulu, sehingga di sini dalam beberapa tahun ini selain kita diberikan barang dari situs Omasium, ini juga dari masyarakat, dan kita simpan dalam bahasa kecilnya kita museum desa yang ada di gedung sebelah ini. Jadi beberapa benda penemuan warga termasuk dari pemberian Omasium ini kita simpan dalam ruang perpustakaan dan pusat informasi budaya desa. Harapannya ini semuanya nanti menjadi satu bukti yang real, konkret, ada benda cagar budayanya, ada situs-situs yang ada di lapangan, yang ada di warga, bahwasanya memang Desa Tembok Rejo ini memang dalam satu kawasan situs purbakala. Demikian Bapak Ibu semuanya yang kami hormati,
Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Tekorejo, seluruh anggota DPD, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada pagi ini, yang saya hormati Bapak Thomas dari Komunitas Siun ya. Siun ya. Dan juga dari rombongan dari Opat, juga dari Uniba, Matra, dan juga dari warga masyarakat sekalian yang hadir pada pagi ini. Ini juga dari bersejarah, pemerhati sejarah, walaupun semua warga undangan yang hadir pada pagi ini, dan juga dari mahasiswa Uniba. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih bisa melaksanakan acara pada pagi hari ini. Sholawat dan salam seperti dipacurkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami wakil Pak Camat, mohon maaf Pak Camat tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena ada beberapa kegiatan yang cukup padat hari ini, ada beberapa kegiatan, dan mungkin juga saya setelah ini juga tidak bisa sampai selesai. Saya harus juga Pak di ada beberapa kegiatan Pak, karena di pagi habis ada Banyuwangi juga, karena kita ini pelayanan masyarakat Pak, jadi semua undangan harus kita ikuti. Kalau nggak diikuti kita ketika informasi, kemudian juga yang undang juga kalau nggak didatangi juga tidak enak hati nanti kalau kita datang. Kemudian yang kedua, kami selaku pemerintah kecamatan mendukung penuh kegiatan ini. Beberapa kali Pak Thomas juga sudah ke Pak Camat memberikan buku pada kami, Pak. Balambangan untuk bukunya. Jadi kegiatan ini sangat positif dan ternyata sudah pernah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, Pak ya. Setahun yang lalu. Seperti saya katakan tadi oleh Pak Wendy, juga oleh BPD juga tadi sampaikan juga bahwasanya tembok ini memiliki potensi yang sangat besar. Karena apa, sejarah itu bisa dibuktikan. Ya. Kalau itu mitos, legenda mungkin hanya cerita rakyat dari mulut ke mulut, tapi kalau sejarah itu harus ada bukti. Jadi berupa prasasti, berupa tulisan, berupa benda-benda cagar alam seperti itu, dan juga hal lainnya yang bisa diverifikasi, bisa diidentifikasi oleh para ahli sejarah dan juga oleh para pemerhati sejarah maupun budaya. Oleh karena itu, kami mengharapkan acara ini sangat positif dan dilanjutkan kembali sehingga nanti bisa tercapai suatu masukan, mungkin masukan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun daerah, seandainya bisa digali lebih baik lagi sehingga nantinya itu bisa ketemu, Pak. Benang merahnya, benang kusutnya di mana? Karena selama ini kita masih bertanya-tanya, cerita-cerita itu banyak sekali, Belambangan itu di mana, kemudian ada kotanya dan sebagainya, itu sangat menarik. Walaupun tadi saya Pak Wandi, lokasi-lokasi sudah ada di warga masyarakat. Seandainya dulu itu pemerintah itu zaman dulu kan ada kebijakan sudah dikunci, dipagar menjadi cagar budaya, insya Allah aman, bisa diganti. Karena memang kebanyakan banyak terpendam. Saya pernah cerita Pak Thomas, dulu kantor kecamatan itu waktu dipugar Pak, direhab itu ditemukan beberapa benda-benda cagar budaya Pak, berupa apa ya, pokoknya barang-barang itu ya barang-barang tua, artefak-artefak yang seperti itu pernah temukan. Karena emang di kawasan ini cerita-ceritanya di tembok Belambangan banyak sekali Pak, ya tembok-tembok. Nggak tahu dulunya itu karena disimpan atau memang dirobohkan atau enggak, kita nggak tahu. Yang penting masih banyak sebenarnya. Cuma ketika udah dikuasai oleh masyarakat ya serba repot kadang-kadang.
Memang aturannya ada, kalau siapa yang menemukan kan harus melaporkan lagi ke yang berwenang lah. Kalau dulu ada namanya Purbakala tuh ya, pada Purbakala itu harus dilaporkan karena bisa kena pidana. Kalau kita menyimpan apalagi memperdagangkan itu tentunya bisa dipidana. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Pak, biar masyarakat kalau menemukan barang-barang itu sudah lapor minimal ke desa dulu, nanti dilanjutkan ke yang berwenang. Karena ini sangat luar biasa, kalau kita bisa benang-benangnya bisa ketemu, insya Allah ini luar biasa. Dan nantinya apabila itu nanti sudah ditemukan, mungkin kita bisa ada langkah-langkah yang dibuat nanti dengan baik dengan peraturan di desa, peraturan yang lebih tinggi ke kabupaten. Karena seperti di Banyuwangi itu sudah seperti contoh seperti di sekitar Inggrisan, kemudian tempatnya itu kan nggak begitu berubah bangunannya, karena untuk jaga budaya. Seperti itu contoh yang kalau sudah ada SK-nya memang nggak boleh, kecuali pemerintah mengadakan istilahnya perbaikan yang tidak mengubah modelnya atau bentuknya. Karena memang luar biasa kekayaan kita ini, apalagi belakangnya ya penuh dengan misteri. Malah saya pernah nanya Pak Thomas, ternyata Minyak Jinggo itu ya malah nggak ada Minyak Jinggo itu. Justru Minyak Jinggo terkenal, sangat terkenal Minyak Jinggo itu. Bahkan sampai-sampai dikatakan orang Banyuwangi ini turunan Minyak Jinggo. Justru Minyak Jinggonya justru bukan sejarah. Padahal saya masih kecil Pak, saya ingat diajak ibu saya ke sini, kemudian Pak mau lihat kepalanya Minyak Jinggo. Saya sedang kecil di Setigil tuh. Saya kesana Pak, oh ini kuburannya loh Minyak Jinggo. Karena ceritanya kan dipenggal kepalanya kan. Karena kita nggak tahu lah, karena memang cerita itu sangat terkenal di masyarakat kita, di cerita baik di Janger, itu di TV, di apapun fotografer banyak sekali yang cerita itu. Nah, ini harus kita luruskan Pak, mungkin dari kegiatan yang bisa meluruskan itu sebenarnya apa yang ada di sini kita juga nggak tahu. Pak Songo itu apa kerajaan, apa kita juga nggak tahu. Karena seperti di Jogja itu kan jelas Pak ya, sudah rajanya ini, ketinggalannya ini, sejarah saja. Kalau kita ini nggak ada sama sekali, tidak. Saya kira demikian, seperti itu mungkin kita bisa membuka cakrawala. Dan kalau dari tokoh masyarakat atau dari masyarakat ada masukan yang mungkin pernah diceritani, mungkin ya dari orang tuanya, dari mbahnya, insya Allah ada cerita itu mungkin nyambung nanti. Karena jelas masyarakat ini kan sudah lama, pasti ada cerita, pasti tahu kalau masyarakat yang tinggal di situ. Dan nanti tinggal menjelaskan dengan pengetahuan para bapak yang sudah pakar sejarah, sudah paham alur sejarah ini, saat ketemu. Tapi ini bermanfaat, insya Allah kedepannya itu, apalagi sekarang ada namanya Menteri Budaya, kalau nggak salah ya, Tak Abdul. Nah itu sudah mulai juga mengenai sejarah. Jadi mungkin nanti bisa kalau sudah memang ada kerangkanya bisa dilaporkan ke sana. Mungkin dari tim saya juga bisa membantu untuk menggali lebih dalam. Dan nantinya mungkin yang perlu disiapkan mungkin timnya atau dari desa atau dari tokoh-tokoh ini dengan dari tim akademisi maupun dari pakar-pakar sejarah. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang yang mendengarkan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kisah sejarah ini kita buka dan dimulai. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk acara selanjutnya yaitu penandatanganan MOU. Untuk yang bertugas kami persilahkan.
Disampaikan terima kasih. Dengan berakhirnya acara pembukaan Gesah Sejarah Tembok Rejo pada pagi hari ini, langsung saja kita tutup dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Asmaul Husna. Kepada beliau dipersilahkan. Yang telah menciptakan alam semesta ini. Yang kedua, marilah kita bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini dalam acara Gesah Sejarah Desa Tembok Rejo betul-betul membawa manfaat bagi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan tentang seni dan budaya khususnya yang ada di Desa Tembok Rejo ini. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Mas Thomas Raharjo selaku pendiri kaum Mahasiswa beserta seluruh tim dari Banyuwangi, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang tidak mungkin kami sebut satu persatu dari universitas mana, tapi tidak benar. Ya, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada adik-adik dari mahasiswa-mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Saya hormati juga Ketua Panitia Bersih Desa Mas Ade, hadir juga Mas Ade, hadir ya, alhamdulillah. Tetap semangat Mas Ade dan teman-teman dari NPMD. Ini ada Bapak Wahyu hadir juga, semangat karena emang sekolahnya mungkin ngajar sejarah ya. Dari adik-adik Karang Taruna ada juga ya, adik-adik Karang Taruna semangat terus dari Karang Taruna, dan dari pegiat sejarah dan budaya serta kepala dusun Bapak Wito, dan dari yang lainnya dari teman-teman BPD. Alhamdulillah Pak Thomas dari Badan Permusyawaratan Desa Tembok Rejo juga hadir, tadi sudah memberikan satu hasanah ya. Cukup ada yang hadir, belum ada yang hadir. Tadi sudah dari teman-teman BPD memberikan satu penambahan hasanah tentang masalah kebudayaan yang ada di Desa Tembok Rejo ini dari asal muasalnya. Para teman-teman sekalian yang berbahagia, besar tentang sejarah berdirinya Desa Tembok Rejo. Tadi disampaikan oleh Pak Sekdes bahwa Tembok Rejo ini terdiri dari dua kata, tembok dan rejo. Nanti dari dikupas oleh Mas Thomas, kok bisa terjadi bahasa tembok dan rejo? Apa yang ada di balik bahasa itu? Apakah ini betul-betul ada kaitannya dengan peninggalan kerajaan Belambangan yang konon ceritanya tadi disampaikan oleh wakil DPD maupun dari Pak Sekdes maupun dari kecamatan? Apakah betul Desa Tembok Rejo ini dulu adalah merupakan pusat kerajaan dari Belambangan? Buktinya apa? Di sini para teman-teman sekalian dan adik-adik sekalian, di Desa Tembok Rejo ini ada situs-situs dan itu disinyalir adalah merupakan peninggalan dari kerajaan Belambangan. Contoh ada di kerajaan namanya Opak Songo, sekarang masih terawat dengan baik. Gitu. Ada Siti Inggil. Di Siti Inggil itu bertempatnya ada di dusun Muncar Lama, dekatnya pasar Muncar itu ada dusun di sana. Di atas sendiri itu ada peninggalan. Di sana itu merupakan batu yang ada bekas tapak kaki di sana yang di sana itu. Tidak tahu nanti dikuas saja oleh beliaunya Mas Thomas. Ada apa di Siti Inggil
dan juga dengan situs-situs lainnya, termasuk ada di Gumuk Putri, Gumuk Gadah, terus ada Gumuk Gadung. Kami sempat 5 bulan yang lalu Pak Arianto saya mengadakan perjalanan itu sambil mencari informasi dari tetangga-tetangga dengan satu mengadakan perjalanan karena kami punya Pak kelompok namanya seni budaya masyarakat pesisir Kecamatan Pucat. Salah satunya kegiatan kami dengan Pak Imam itu menelusuri dengan adanya situs-situs itu, dan sudah saya kirim kepada Mas Jumali kalau bisa ditayangkan, kalau memang tidak ada kesempatan tidak masalah, mungkin lain waktu akan ditayangkan hasil perjalanan kami ke situs-situs itu. Oleh karena itu Bapak dan teman-teman sekalian, nanti sambil santai aja kita dengarkan bersama dari penjelasan dari Mas Thomas Raharjo selaku pendiri Omasio, dan insyaallah beliaunya adalah hadir yang kedua kalinya di Desa Tembok ini. Tahun yang lalu beliau juga jadi narasumbernya dan salah satunya juga dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta ya Pak, pada waktu itu. Tahun sekarang kami masih belum sempat untuk menghubungi karena terkait dengan tindak lanjut setelah harapan dari Pak Camat tadi, tindak lanjut dari hasil pertemuan itu bagaimana? Apakah hanya mandek setelah pertemuan? Apakah tidak ada tindak lanjutnya? Nah, ternyata beliau tidak hadir pada ini karena memang kami tidak menghubungi Pak. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita bersama, tetap kita bersama berkomitmen bersama menjaga pelestarian seni dan budaya yang ada di Desa Tembok Rejo khususnya seperti itu. Oleh karena itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita dengarkan bersama paparan dari tokoh kita Bapak Thomas Raharjo selaku pendiri Omasio. Kepada beliau kami persilakan. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Camat yang saya hormati, yang diwakili oleh Bapak Koiri selaku Sekcam, Bapak Kepala Desa yang tadi menyampaikan tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang bersamaan, diwakili oleh Pak Sekdes Mas Wendy, tim panitia besar bersih desa Tembok Rejo yang saya hormati, Bapak Hasan Basri, seluruh yang hadir dari Tembok Rejo, Karang Taruna, Jupel, juru pelihara situs, kemudian relasi kami dari Uniba, para mahasiswa yang hadir di sini, Mas Budi, dan ini ada tokoh sejarawan muda Mas Haji yang banyak berkarya tentang sejarah Blambangan, Mas Ruki, Mbok Titin. Dalam kaitan apa yang nanti akan saya sampaikan, saya ingin menyampaikan sedikit
perkembangan keorganisasian bahwa pada kesempatan Gesah Sejarah yang kedua ini kami bersama tim dan sahabat yang kami pandang memiliki kesamaan perhatian terhadap sejarah, khususnya sejarah Temborejo. Karena ini merupakan perkembangan khususnya yang terkait kerjasama. Kerjasama ini merupakan fondasi di mana kita bisa berkembang. Khususnya Universitas Banyuwangi yang memiliki prodi sejarah. Mereka memiliki ruang gerak akademisi yang mampu membantu kebutuhan kita ke depan. Nanti akan saya uraikan secara mendalam. Nah, untuk sekarang apa yang perlu saya sampaikan ada 3 hal juga terkait karena kerjasama, yaitu mengenai pengembangan suatu wilayah yang akan disampaikan oleh Mas Luki, sarjana pendidikan lulusan Uniba, akan menyampaikan hal-hal yang nanti bisa dibuka kerjasama di antara Desa Temborejo dengan lembaga yang Mas Luki miliki, yaitu Historical and Tour, berkaitan dengan kesejarahan, titik-titik penting, situs-situs dan status daripada Belambangan ini, Temborejo. Kemudian akan dibantu juga informasi suatu peristiwa yang sangat penting 31 tahun yang lalu, yaitu sebuah pelaporan hasil tim Balai Arkeologi yang melakukan penelitian terhadap situs Temborejo 2 tahap, yaitu tahap tahun 93-94 dan tahap kedua 94-95, yang dibiayai oleh negara, di dalam hal ini oleh Arkenas, Arkeologi Pusat Nasional. Nah, sekarang lembaga arkeologi ini sudah tidak ada, sudah diintegrasikan di dalam penyatuan yang disebut BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, sejak tahun 2022 yang lalu. Jadi sudah berjalan 3 tahun yang lalu. Tetapi karya atau hasil penelitian dari Balai Arkeologi Yogyakarta tersebut masih relevan untuk disampaikan pada setiap pembicaraan kita melakukan Gesah Sejarah mengenai Temborejo. Oleh karenanya, di dalam rangkaian saya menyampaikan mengenai Gesah Belambangan ini akan diawali oleh tim kami. Yang pertama oleh Bu Titin, Dr. Anda Titin Fatimah. Beliau adalah sarjana arkeologi senior yang sekarang kita ingin bekerja sama menyampaikan bidang yang beliau kuasai, yaitu bidang kearkeologian, bidang kepurbakalaan. Kami persilakan Bu Dr. Anda Fatimah untuk menyampaikan pelaporan tersebut.
Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah. Terima kasih waktu yang diberikan. Tadi sudah kita saksikan modul yang itu adalah laporan dari yang akan saya paparkan. Jadi kami secara singkat aja untuk bermula dari kegiatan Pak Thomas yang memiliki Omasium, dan kami adalah salah satu dari tim dari Omasium di bagian arkeologi. Nah, kami sebagai yang berkecimpung di dalam bidang arkeologi, jadi ingin menyampaikan bahwa sejak sebelumnya kami bercerita tentang kepedulian waktu itu pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1913 di bulan Juni ini itu mendapat deslik dari pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan disahkan pendirian Dinas Purbakala pada zaman itu. Itu atas jasa seorang yang bernama Nicholas Johannes Krong, dan beliau itu tidak serta-merta bisa mendirikan Dinas Purbakala tersebut, tetapi melihat dari perjalanan pengalaman beliau di Myanmar dan India. Di situ ahli-ahli arkeologi Belanda sudah mendirikan semacam dinas purbakala di negara tersebut, sehingga beliau bersikeras untuk juga mendirikan dinas purbakala di Hindia Belanda di wilayah Nusantara. Sehingga tanggal 14 Juni 1913 itu ditetapkan sebagai Hari Purbakala. Mengenai Tembok Rejo itu sendiri sudah juga dikenal pada zaman Hindia Belanda tersebut. Nah, apa yang ditemukan di Tembok Rejo pada waktu itu adalah laporan dari seorang pegawai dinas pengairan waktu itu. Ditemukannya patung arca kecil berbentuk kera dan singa yang berdiri tegak. Nah, kemudian penemuan itu diberikan kepada Kepala HIS di Banyuwangi pada tahun 1929 yang bernama Hermes, Mr. Hermes. Nah, kemudian Kepala HIS ini melaporkanlah ke Dinas Purbakala yang sudah ada pada waktu itu. Nah, sejak saat itu bagaimana kemudian Dinas Purbakala memperhatikan Tembok Rejo ini lebih khusus. Dari dinas waktu itu Balai Arkeologi Nasional yang berkedudukan di Yogyakarta melihat sejarah sebelumnya itu perhatian yang sangat besar dari pemerintah Hindia Belanda, kemudian mengadakan penelitian di Tembok Rejo ini pada tahun 1993-1994 sebagai penelitian pertama, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian tahap kedua 1994-1995, dan laporan itu sudah dituangkan dalam laporan dari Balai Arkeologi tentang Tembok Rejo. Mudah-mudahan dengan
laporan tersebut nanti juga seperti yang sudah diterangkan oleh Bapak Camat yang mewakili, bisanya nanti pemerintah melalui pemerintah daerah lebih memperhatikan keberadaan Tembok Rejo ini sebagai bagian dari sejarah nasional Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi kedatangan tim kami ini juga sebagai peringatan dari ini ya, dari penelitian Balai Arkeologi Nasional tersebut. Jadi peringatan yang ke-30 seperti itu ya Pak. Untuk membangkitkan lagi bahwa arkeologi, bahwa Tembok Rejo bukan hanya sebagai desa biasa, tapi luar biasa yang mempunyai ruang dan waktu di masa yang lalu, baik itu kekuasaan dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan membangkitkan gairah kita maupun masyarakat untuk lebih mengawasi, melestarikan desa Tembok Rejo ini. Dan kami tadi juga mendengar dan sangat miris 3 bulan sekali pasti datang dari pencari benda itu mudah-mudahan bisa lebih ditekan untuk tidak membawa keluar seperti itu atau diperjualbelikan. Memang kalau boleh untuk mencari seperti itu, tapi karena kekurangan pemerintah juga untuk memberi imbalan gitu. Jadi mereka menjualnya keluar dengan harga yang mungkin lebih tinggi dan sebagainya. Itu pun yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan karena kita ini Tembok Rejo juga sebagai edukasi sejarah yang masih hidup yang harus dipelihara, yang anak bangsa juga akan bisa datang ke sini untuk mempelajari langsung seperti itu. Kalau habis bukti-bukti sejarah yang masih tertanam di sini, apalagi yang bisa diwariskan ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari tim Omasium dari Sub Arkeologi. Terima kasih, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada Pak Rahmanto. Terima kasih Bok Idin, saya selalu mengatakan Bok Idin Banyuwangenan atas penyampaian hasil penelitian tim ahli arkeologi dari Yogyakarta pada tahun 93, 94, 95. Ada sedikit saya tambahkan bahwa tekanan daripada pelaporan tersebut bahwa objek yang diteliti adalah tembok keraton Blambangan. Jadi ini saya tegaskan, yang diteliti adalah tembok lingkungan keraton Blambangan yang luasnya 250 hektar. Sangat luar biasa. Nah, di samping bahwa itu tembok keraton, ini merupakan ibu kota dari kerajaan Blambangan. Jadi karena ada pagarnya yang diperkirakan sekitar 250 hektar, itu merupakan beberapa bagian fungsi dari sebuah kerajaan. Dan yang perlu dipahami bahwa ini merupakan ibu kota dari kerajaan Blambangan
yang sering kita dengar di dalam ingatan kolektif kita, karena itu merupakan sesuatu yang bersifat verbal. Kerajaan Hindu terakhir di Jawa adalah Belambangan. Kita tidak bisa membayangkan bahwa ternyata kerajaan itu berada di Desa Tenggorejo. Nah, tadi dikatakan juga bahwa 2 bulan yang lalu Bupati telah mengeluarkan surat penetapan tentang status dari situs Tenggorejo. Ketetapan ini berdasarkan peraturan perundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 berkaitan dengan cagar budaya. Apa ketetapan Bupati tersebut? Ternyata kawasan Tenggorejo ini ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Kita tepuk tangan. Nah, nanti mengenai hal itu akan kami jelaskan secara jelimet, secara detail. Kalau pada tahun yang lalu kita secara umum karena menyampaikan kesejarah Belambangan yang sangat luas, sangat panjang, ya, dalam waktu yang singkat. Nah, kali ini kita akan membicarakan mendetail tahap demi tahap. Tidak akan tuntas membicarakan sejarah Belambangan, tapi nanti sejauh waktu itu cukup, kita berhenti, kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Akan kami berikan kesempatan dari tim kami, Mas Luki SPD, kami persilahkan hadir di dekat kami sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam kenal, sebelumnya memperkenalkan nama saya Luki gitu ya. Jadi sedikit menambahkan terkait pengelolaan destinasi wisata berbasis sejarah. Nah, di sini kebetulan Desa Tenggorejo ini masuk desa wisata ya. Desa wisata yang basisnya sejarah. Nah, dan barusan juga Pak Thomas sudah memberikan penetapan atau sudah memberikan informasi bahwa situs Tenggorejo ini sudah resmi jadi cagar budaya gitu. Kalau Pak Songo udah lama ya, 2021 kalau nggak salah, sudah jadi cagar budaya di tahun 2021 kalau nggak salah. Nah, lalu bagaimana terkait pengembangan di situs-situs yang ada di Tenggorejo ini? Jadi di sini mungkin saya memberikan sedikit gambaran terkait bagaimana pengelolaan situs yang ada di Tenggorejo. Bapak dan Ibu sekalian, jadi mungkin yang pertama mungkin sudah di beberapa situs di sini sudah ada juru pelihara ya. Jadi juru pelihara ini khususnya itu penting sekali terkait penyampaian. Jadi mungkin ada yang namanya sistem pemandu gitu ya. Jadi sistem pemandu ini perlu sekali kepada juru pelihara yang sudah ditetapkan oleh desa untuk dilatih kembali. Jadi boleh penyampaiannya itu sesuai dengan cerita rakyat, namun juga ada penambahan
yang disesuaikan dengan sejarah yang sebenarnya, seperti itu. Jadi ada dua versi yang sudah disampaikan oleh juru pelihara. Lalu yang kedua, kami juga dari Historical Tour itu juga memfasilitasi dari kami terkait promosi. Jadi promosi situs. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita promosikan gitu? Yang pasti branding gitu kan. Branding gimana caranya situs ini naik daun nih, bisa dikenal oleh masyarakat luas gitu. Nah, bagaimana caranya? Yang pasti yang penting intinya adalah informasi itu dulu. Karena sejatinya ketika informasi ini masih sawang sinawang, maksudnya belum tetap gitu ya. Jadi akhirnya belum bisa kita branding gitu. Nah, ketika sudah informasinya sudah jelas, cerita rakyat sudah ada, kedua cerita terkait sejarahnya yang jelas itu sudah didapat oleh salah satu atau beberapa juru pelihara yang ada di situs, maka akhirnya ini bisa dilanjutkan kembali terkait branding itu Pak, seperti itu. Nah, setelah langkah ini baru kita uji coba. Jadi di uji coba, semoga ini juga segera diterapkan oleh desa gitu ya. Uji coba di sini kan juga Uncar ini kan banyak sekolah gitu ya. Jadi harapannya nanti guru-guru di SMA atau SMP yang ada di Muncar khususnya nanti bisa dibantu uji coba terkait pelaksanaan trip di situs Tempo Rejo. Nah, setelah uji coba ternyata sesuai, maka bisa dilaksanakan branding situs seperti itu. Nah, juga tidak menutup kemungkinan teman-teman dari Universitas PGRI Banyuwangi juga bisa membantu begitu. Karena pada dasarnya ketika ngomongin branding, mereka lebih paham, apalagi terkait tren-tren kayak gitu. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya terkait pengelolaan. Semoga ini bisa bisa dilaksanakan gitu ya. Terkait apalagi di sini juga ada Karang Taruna. Karang Taruna ini juga potensinya besar sekali. Semoga bisa dimanfaatkan dan punya peran penting daripada kemajuan kebudayaan. Sekarang sudah ada undang-undang terkait kemajuan budaya gitu ya, nomor 5 tahun 2017. Mungkin itu dari saya tambahan sedikitnya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Luki yang telah menyampaikan sebuah potensi untuk bisa dilaksanakan, yaitu pengembangan potensi wilayah. Di dalam hal ini diharapkan pengembangan potensi wilayah dari Desa Tempo Rejo. Para hadirin yang saya hormati, itulah kehadiran kami yang merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama. Kami sudah mengembangkan sebuah kerjasama khususnya dengan lembaga yang bisa ikut membantu konsep-konsep pengembangan wilayah dari Desa Tempo Rejo. Demikian juga khususnya MOU dengan Uniba Banyuwangi yang memiliki banyak mahasiswa ya, yang semuanya
sangat bersemangat, memiliki konsep-konsep yang sudah teruji, bersedia kerjasama dan membantu dengan Desa Temborejo dalam kaitannya mengembangkan potensi yang ada di Desa Temborejo. Kami kira itu yang berkaitan dengan kehadiran kami yang kedua. Para bapak, terkait dengan sejarah Blambangan, tadi sudah disinggung oleh banyak pembicara sebelumnya dari Desa Temborejo, oleh Pak Wendy, oleh Pak Hasan Basri, oleh Sekta. Saya tidak bisa membayangkan bahwa di dalam 1 tahun sudah terjadi sebuah resonansi, sebuah gaung yang kuat, sehingga mulai ada kepedulian yang sangat tinggi. Nah, pada bulan Juni ini memiliki arti yang sangat kuat, khususnya bagi Desa Temborejo. Tadi dipaparkan oleh Mas Wendy, bagaimana setiap tahun akhirnya pada bulan ini selalu diadakan bersih desa. Nah, kami ingin menambahkan bahwa dalam bulan Juni ini juga ada peringatan yang ke-114-nya Hari Purbakala. Ya, 112 ini saya ingatkan, 112 peringatan Hari Purbakala yang tadi sudah disinggung. Ini merupakan suatu kebetulan juga, bulannya bulan Juni, jadi bisa tumpuk-tumpuk. Kemudian di samping peringatan Hari Purbakala juga merupakan ulang tahunnya yang ke-31 dari pelaporan hasil Balai Arkeologi terhadap situs Temborejo. Dan kemudian di dalam bulan April yang lalu, tadi sudah kami sampaikan, keluarlah surat keputusan dari Bupati tentang penetapan situs Temborejo sebagai cagar budaya. Sebelum kita melanjut ke sejarah Blambangan, mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwa banyak kita dapatkan informasi dari buku-buku, dari siaran radio atau dari media online ya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa apabila kita membicarakan tentang sejarah Blambangan, khususnya ini sejarah Blambangan, kita perlu sumbernya dari mana. Kalau membaca buku mengenai Blambangan, kita lihat di dalamnya itu pasti tertulis sumber yang disampaikan. Nah, kita ketahui bahwa penulisan mengenai Blambangan ini dikatakan tadi banyak versi. Memang itu benar adanya kalau kita memahami sumber-sumber sejarahnya. Kita lihat di dalam kenyataan bahwa buku-buku yang sering kita baca adalah
bisa bersifat itu sastra atau bersifat kesejarahan. Ada bedanya yang sangat menyorot. Tadi oleh Pak Hasan Basri juga sudah disampaikan. Ya. Penulisan kesejarahan pada umumnya selalu berdasarkan kepada persyaratan-persyaratan yang sangat mengikat. Ada sebuah akronim yang mudah kita ingat-ingat, itu Adit Simba. Adit Simba itu A-nya ditanyakan apa peristiwa yang terjadi itu apa. D, di mana peristiwa itu terjadi. K, kapan peristiwa itu terjadi. Dan C, siapa pelaku dari peristiwa tersebut. Nah, dengan demikian maka persyaratan yang terjadi di dalam penulisan kesejarahan memiliki persyaratan yang sangat ketat sekali. Nah, di balik itu penulisan-penulisan yang bersifat sastra, bersifat seni, tidak terlalu terikat oleh persyaratan-persyaratan yang mengikat. Mau diceritakan seseorang itu tokoh besar yang lahirnya tidak ditentukan, ya. Lalu ada peristiwa apa yang terjadi dengan tokoh tersebut tergantung pada penulisnya, karena tidak terikat oleh persyaratan yang ketat tadi. Ini bedanya penulisan-penulisan sastra yang tidak terikat pada persyaratan yang ketat dengan penulisan sejarah. Apabila kita sudah menemukan penulisan itu dengan menunjukkan sumber-sumber yang bisa dipercaya, maka kita bisa kurang lebihnya mendapat tunjuk buku tersebut adalah buku yang terkait dengan kesejarahan. Dan saya minum karena kering ini tenggorokan ini. Santai saja. Nah, tadi di dalam surat keputusan Bupati tersebut mengandung suatu pemahaman yang sangat penting. Karena apa? Setiap kali kita menulis sejarah yang belum diadakan penelitian secara cermat, belum diyakini bahwa itu sebagai suatu kebenaran, kita tidak berani mengatakan itu iya. Pasti ada tanda petik patut diduga. Misalnya situs Tembok Rejo ini apa betul kuno? Kalau belum melalui penelitian, kita tulis apa yang akan kita sampaikan itu patut diduga. Nah, dengan adanya surat keputusan Bupati nomor 188/78 tahun 2025, 2 bulan yang lalu, itu mengandung konsekuensi yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Bahwa Tembok Rejo ini lalu menjadi berstatus yang administratif yuridis formal. Benar, boleh kita bicara tidak lagi dengan patut diduga. Tetapi situs Tembok Rejo adalah cagar budaya. Apa cagar budaya ini? Cagar budaya adalah warisan dari suatu budaya masa lalu yang berupa benda, bangunan, ya, struktur atau kawasan. Nah, di situs Tembok Rejo ini yang berupa benda, yang berupa fitur. Fitur itu artefak-artefak yang tidak bisa diangkat, antara lain ya pagar tembok, sisanya masih ada fondasinya, yang
foto dari laporan penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta itu ada gambarnya yang luasnya 250 hektar. Itu ada semua. Kita sudah tidak ragu-ragu lagi mengatakan itu situs kerajaan Belambangan. Tidak perlu ada tanda petik lagi, patut diduga. Ya. Ini konsekuensi dari surat keputusan Bupati mengenai status cagar budaya. Kalau saya di dalam SMS sama teman-teman atau grup ada hal-hal yang istimewa, pasti saya berkomentar, mantap, betul enggak? Ya. Nah, SK Bupati yang 188/8 tahun 25 ini itu mantap, mantap sekali. Kita tepuk tangan. Coba kita mundur ke dalam peta. Putusan Bupati nomor 188/75 tahun 2025 bagaimana? Mantap. Ya, jadi putusan Bupati 188/88 tahun 2025 mantap. Ya. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Itu sebabnya kami berani membawa tim yang mengandung potensi situs-situs sejarah yang ada di Tembok Rejo ini. Di sini saya tahu sudah ada jebol-jebolnya. Mungkin karena hari ini berhalangan hadir, tidak bisa hadir. Tapi mohon Pak Sekdes yang selalu rajin berkomunikasi dengan kami itu diberitahu dia memiliki posisi yang sangat penting. Karena apa? Jumper ini memelihara, merawat, dan masih ada catatan yang tidak banyak digunakan. Mengambil manfaatnya. Mengambil manfaat bukan diambil terus dijual, bukan, tetapi nanti rundingan sama Sekdes dimanfaatkan apa? Pengembangan pariwisata seperti yang disampaikan oleh Mas Luki tadi. Apa maunya supaya Pak Songo lebih ramai? Berarti harus kebersihan ditingkatkan. Apa yang ada ini perlu kerjasama dengan Uniba, dengan masukannya mahasiswa-mahasiswa yang bisa menganalisa secara keilmuan. Ya, kita kembangkan. Kalau status sekarang ini sebagai status peringkat desa, apabila nanti berkembang, kunjungan anak sekolah ramai tahun ini, bulan ini sekian, maka ini akan bisa naik status menjadi tingkat provinsi. Karena apa? Sejarah Tembok Rejo ini sifatnya nasional. Tim arkeologi tadi memiliki pesannya yang nomor 3. Pesannya yang nomor 3 itu mengharapkan supaya kerawat-kerawat ini memelihara dengan baik-baik, karena ini punyaan bangsa Indonesia yang ada di Tembok Rejo. Saya baca ya, biar kita pahami dengan baik. Dokumen ini pun saya yakin Tembok Rejo belum punya hasil penelitian. Ya, nanti akan kita beri satu naskah untuk bisa memperkaya di museum. Kita taruh di museum, Mas. Ya, di Museum Desa Tembok Rejo. Saya baca nomor 3. Kepada kepala wilayah pemerintahan dalam kurung camat.
Ini juga sudah saya sampaikan ketika saya nemui Pak Camat dengan Pak Sekdam di kantornya. Kecamatan Muncar, Kepala Desa Tembokrejo, Kepala Desa Blambangan. Jadi Tembokrejo dan Blambangan, Mas Joko, termasuk Blambangan. Karena situs Lumur yang ada patung hijau itu karyanya tim ahli cagar budaya Banyuwangi, ya, itu masuk Blambangan, masuk wilayah Blambangan. Saya teruskan. Dan seluruh masyarakat Muncar dan sekitarnya juga diharapkan dengan hormat agar ikut berperan serta dalam kedua pelestarian, penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan kawasan situs Tembokrejo ini sebagai aset atau kekayaan tinggalan sosial budaya bangsa Indonesia. Saya ulangi, tinggalan sosial budaya bangsa Indonesia yang terletak di wilayah ini. Mantap atau tidak mantap? Mantap. Ini yang ingin kami dengungkan supaya membara di hati saudara-saudara saya yang ada di Tembokrejo. Jadi makna daripada keputusan Bupati betul-betul luar biasa. Jenengan tidak perlu ragu-ragu seperti apa yang dikatakan Pak Hasan Bisri. Bener tah itu sejarah zaman lalu. Tidak usah ragu-ragu, sudah ada ketetapan ini cagar budaya, benar. Sama dengan saya kalau dulu menulis mesti saya kasih tanda petik. Bisa jadi atau ya, patut disebut, ya, patut diduga. Tapi sekarang tidak perlu itu lagi. Pak Hasan Bisri juga tidak perlu bertanya lagi, benar tak itu, benar. Yakin sudah jadi sebab ini yang harus dimiliki oleh kita semua. Ya. Kalau yang pertama itu masih ini, tapi sudah bergaung luar biasa. Pertemuan ini saya harapkan nanti gaungnya akan lebih luar biasa lagi. Ya. Mewujudkan dalam bentuk konsep-konsep harus bagaimana desa untuk mencapai peringkat yang sekarang desa nanti bisa menjadi peringkat yang lebih bagus dan betul-betul bahwa ini adalah tinggalan bangsa Indonesia yang berada di Desa Tembokrejo dan di Desa Blambangan. Nah, para bapak semua, dengan demikian maka saya menjadi enak dan tenang berkomunikasi terkait sejarah Blambangan. Ya. Sejarah Blambangan yang sangat panjang. Memang tidak menyalahkan kalau sampai hari ini tidak jelas, kurang jelas seperti yang ditanyakan Pak Cantis. Benar tak? Kita tidak menyalahkan siapa saja. Dan kalau tadi saya memberikan gambaran bagaimana membaca sebuah buku, tidak berarti kalau sudah ada tulisan sejarahnya lalu buku-buku yang lain itu no atau hilang. Tidak, tetap mereka berada dalam posisinya karena buku-buku itu memiliki statusnya sendiri-sendiri. Yang dongeng ya tetap dia dongeng, ya tidak perlu itu dongeng. Nah, tetap harus ada. Yang sifatnya novel ya sudah dia tetap, karena itu memperkaya literasi. Dan kita yang senang baca cerita, baca novel, baca dongeng, cerita sebelum tidur, itu adalah kekayaan kita semua. Nah, dengan munculnya buku yang bersifat penulisan kesejarahan yang memiliki persyaratan yang sangat mengikat tadi, kita juga sambut baik, terima kasih. Kalau begitu kita tahu bagaimana sejarahnya masa lalu. Nah, setelah para bapak semua merasakan
sama dengan perasaan saya, tidak ragu-ragu lagi, maka saya akan cerita sejarah Blambangan ini bahwa dia punya masa lalu yang lebih panjang lagi. Tidak ujug-ujug lalu menjadi kerajaan Blambangan. Kapan Tembokrejo itu menjadi kerajaan Blambangan dan bagaimana sebelumnya maupun setelah kerajaan Blambangan di dalam perspektif sejarah. Nah, kami sudah menulis di buku pertama Blambangan Kuno abad 13-14. Setelah ada keputusan bupati, saya koreksi ulang. Wah, kayaknya kok benar juga yang saya sampaikan juga. Artinya selama ini juga koreksi-koreksi yang ada dari beberapa rekan banyak terkait sama redaksi, bukan persoalan pokoknya. Nah, saya sudah menulis lagi buku yang kedua melengkapi buku yang pertama. Saya minum lagi. Bahwa Blambangan ini mempunyai cerita yang panjang. Kalau kita bertitik belok dari kerajaan Blambangan sebagai suatu patokan kita berbicara sebelum dan sesudahnya, maka untuk sebelum ya, ini kita punya pijakan. Pijakannya apa? Pijakannya pada waktu kerajaan Blambangan itu mempunyai sebuah wilayah pemerintahan dari Raja Blambangan. Raja Blambangan ini sebetulnya awalnya merupakan raja bawahan dari kerajaan Majapahit. Ketika muncul kerajaan itu merupakan bawahan, bisa disebut wilayah kerajaan, bisa disebut karena apa? Pimpinannya itu pada waktu pertama kali ditetapkan sebagai vassal kerajaan Majapahit, penyebutannya sebagai menteri, menteri Blambangan. Penyebutannya sebagai menteri, dan pada saat berdirinya kerajaan bawahan Majapahit ini boleh dikatakan di dalam waktu yang bersamaan pada tahun 1352, jadi abad ke-14. Blambangan ibu kotanya di Blambangan. Jadi kita harus percaya diri bahwa Blambangan adalah desa atau kota lama, ibu kota yang sudah berumur lama, sama dengan lamanya Sadeng sebagai ibu kota asal untuk wilayah Sadeng, kurang lebihnya Kabupaten Jember. Nah, pasal berikutnya Ketat. Oh, saya ini keliru mengatakan pasal itu Blambangan, Pasuruan, Sumbawa, dan Bali. Ya. Kalau yang saya sebutkan Sadeng, Ketat, dan Blambangan ini merupakan wilayah 3 juru yang sebentar lagi akan saya jelaskan. Jadi kita berangkat dari Blambangan yang 1352 sebelum dan sesudahnya, karena apa? Kita mengetahui sebuah wilayah. Nah, di dalam wilayah yang sama masa lalunya ternyata ada
ada tinggalan-tinggalan budaya atau artefak-artefak berupa manik-manik, gerabah, ya, perunggu, patung-patung terakota yang berasal dari Malangsari. Ya. Di sana ada situs yang disebut Desa Mulyosari, ya, Kecamatan Kalibaru. Nah, ini masa prasejarah, ya, masa prasejarah yang artefak-artefaknya ada. Dan untuk situs Malangsari ini pun sudah mendapat keputusan penetapan sebagai situs prasejarah bersamaan dengan penetapan situs Tembok Rejo. Jadi yang ditetapkan oleh Bupati itu situs Tembok Rejo, situs Malangsari, situs Macan Putih, situs Watu Tebu. Jadi ini yang ditetapkan sehingga kita memahami bahwa jauh sebelum Belambangan di wilayah yang sama ternyata telah dihuni oleh masyarakat prasejarah, karena pada saat itu diperkirakan sekitar 1000 tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun setelah Masehi. Ada kehidupan masyarakat prasejarah di Malangsari. Masih akan ketambahan nanti budaya prasejarah Kendeng Lembu. Ya. Jadi itulah mengenai Belambangan. Loh, kok waktunya habis ya? Ya. Berarti ya kita butuh lagi waktu untuk bisa, ya, syukur kalau tidak harus 1 tahun, ya, misalnya dari Jupel dan Karang Taruna ataupun siapa saja yang berminat itu bisa melakukan kegiatan, kami bisa diundang sewaktu-waktu, ya. Gak usah nganu lah, gak usah amplop-amplop, gak apa-apa. Tapi isinya amplop juga gak apa-apa. Ya, dan kami beliau saja, artinya begini, kami akan bersama tim dan sudah tentu akan ngajak juga dari Uniba, ya, untuk berdiskusi di Tembok Rejo apa saja, ya, terkait kemajuan ini. Para bapak, kami tidak bisa menyajikan lebih lanjut. Sebetulnya kami ingin mengungkap halnya Tigang Juru yang tadi sudah ada Sadeng, Keta, dan Belambangan. Karena ini kunci kita bisa mengetahui luas wilayah kita. Dari Juru inilah, Juru yang konsepnya itu muncul dari zaman Kerajaan Singasari. Ya. Kita